Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 4 ini kita akan membahas tentang materi identitas trigonometri. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas dulu apa sih definisi dari identitas trigonometri gitu ya. Jadi kita biar kenal dulu, karena tak kenal maka ya seperti itu. Baik, kita langsung saja. Yang disebut dengan identitas trigonometri adalah suatu relasi ya, suatu hubungan yang melibatkan fungsi trigonometri yang berlaku untuk semua nilai sudut yang didefinisikan fungsinya. Jadi kalau kita bahasa sederhanakan tuh ada suatu bentuk trigonometri gitu ya, yang kalau kita ubah-ubah si sudutnya itu nilainya tetap seperti itu. Ya, jadi identitas trigonometri itu kalau bahasa sederhananya ada suatu bentuk persamaan trigonometri gitu ya, yang kalau si sudutnya kita ubah-ubah berapapun nilainya segitu-gitu aja gitu loh. Jelas ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat dulu ke contoh ya. Baik, contohnya misalkan kita diminta untuk mencari sin kuadrat 37 derajat ditambah cos kuadrat 37 derajat ditambah sin kuadrat 62 derajat ditambah cos kuadrat 62 derajat itu berapa. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ada sin dan cos, sama-sama sudutnya yang diminta itu 37 derajat. Ya, dan kita tahu 37 derajat ini bukan sudut istimewa ya, jadi kita nggak bisa cari ini langsung gitu kan. Sedangkan sin ini juga sama ya, 62 derajat itu bukan sudut istimewa. Nah, terus gimana dong mencarinya gitu kan? Nah, coba kita uraikan satu-satu dulu ya. Karena ini ada nih sudutnya sama 37 derajat, kita coba buat segitiga ya. Andaikan sudut yang terbentuk itu 37 derajat. Nah, di sini perbandingannya kita kan nggak tahu nih. Kita nggak tahu ini berbanding berapa gitu kan. Nah, maka kita bisa misalkan dengan I, di sini J, ini K. Ingat ya, ini segitiga apa? Segitiga siku-siku. Baik, kalau segitiga siku-siku pasti berlaku Pitagoras ya. K kuadrat sama dengan I kuadrat tambah J kuadrat ya, Pitagoras. Baik, kita pertama cari dulu sin 37 derajat. Nah, sin itu kan demi ya, depan miring, depan sudutnya itu I, miringnya K. Nah, berarti sin 37 derajat itu I per K. Sehingga kalau kita diminta sin kuadrat 37 derajat, maka tinggal kita kuadratkan aja kan. Ini juga sama, cos itu berarti samping miring J per K. Nah, kalau masing-masing kita kuadratkan akan didapat I kuadrat per K kuadrat, ya kan? Yang cosnya J kuadrat per K kuadrat. Jelas ya? Nah, ingat, kita yang diminta itu satu paket nih, tambahin aja nih, ya kan? Ini tambah ini aja, coba kita lihat. Maka nah, sin kuadrat 37 derajat ditambah cos kuadrat 37 derajat atau cos 37 derajat itu sama dengan I kuadrat per K kuadrat ditambah J kuadrat per K kuadrat. Jelas ya? Saya masih gampang. Kalau kita kesatukan, karena ini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama K kuadrat, kita bisa dapatkan ini I kuadrat ditambah J kuadrat sama dengan, nah, ingat ya, I kuadrat tambah J kuadrat, ingat sifat Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat sama dengan miring kuadrat. Berarti sama dengan K kuadrat. K kuadrat bagi K kuadrat sama dengan 1. Oh, berarti ini nilainya 1 nih. Saya? Oke. Nah, berikutnya dengan cara yang sama, coba deh kita cari yang sin kuadrat 62 derajat ini, yang sisanya nih. Oke. Angkanya sama ya, kita buat segitiga, cuman secara logika pasti segitiganya sudutnya lebih besar di sini ya, karena ini 62 derajat. Dan perbandingan sisinya nggak mungkin sama dengan yang tadi ya. Anggap aja FGH. Kita nggak tahu berapa, ini sembarang ya, karena perbandingannya ada banyak sekali kemungkinan. Nah, sama seperti tadi ya, tinggal kita cari aja ya, sin 62 itu F per H gitu ya. Cos 62 berarti G per H. Kalau kita kuadratkan nanti akan dapat, ini mirip kayak tadi gitu ya, mirip yang tadi, cuman ini bedanya 62 derajat. Nah,
kemudian tinggal kita tambahkan lagi aja ya. Tambahkan, nanti akan didapat ini f kuadrat per h kuadrat, yang ini g kuadrat per h kuadrat. Sehingga kalau kita tambahkan akan didapat f kuadrat tambah g kuadrat dibagi h kuadrat. Nah, ini juga berlaku sifat atau teorema Pitagoras ya. Kuadrat, jumlah kuadrat dari sisi tegaknya itu sama dengan kuadrat dari miringnya. Jadi h kuadrat per h kuadrat sama dengan 1. Oh, ini juga 1 nih. Ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, yang ini tadi nilainya 1, yang ini nilainya 1 juga nih. Sehingga kalau ditanyakan penjumlahannya ya tinggal kita tambahin aja ya. Ini tambah ini sama dengan apa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, dari contoh ini sebenarnya kita patut curiga ya. Curiganya apa? Coba lihat. Ini kan bentuknya sama ya. Sin kuadrat sesuatu, cos kuadrat sesuatu sudut itu ya. 37 derajat. Nilainya 1. Kalau saya ganti menjadi 62 derajat, nilainya 1 juga. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, kalau ini kita ganti dengan sudut yang lain, apakah 1 juga? Nah, itu silahkan kita akan buktikan di teorema atau di materi selanjutnya.